Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi cahaya dan alat optik di part 8, part terakhir yaitu alat-alat optik. Materi pembelajaran di video kali ini yaitu alat optik dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ada kamera, kaca pembesar atau loop, mikroskop, dan teleskop. Alat-alat optik itu ada mata, kacamata, kamera, loop, teleskop atau teropong, dan mikroskop. Alat-alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Alat optik membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan banyak artinya. Dengan berbagai alat optik, manusia bisa menikmati pemandangan, memilih barang-barang konsumsi secara jeli, bahkan meningkatkan ilmu pengetahuan. Mata dan kacamata. Mata merupakan alat optik alami dan menjadi alat optik tercanggih yang ada di dunia. Manusia dan hewan memiliki mata sebagai alat optik dan menjadi salah satu bagian dari alat indera yang berfungsi untuk melihat. Yang pertama yaitu kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan pada suatu film negatif. Fungsi kamera adalah untuk mengabadikan sesuatu objek menjadi sebuah gambar diam atau bergerak. Bagian-bagian kamera ada lensa, shutter, film, bayangan, dan apertur. Yang pertama yaitu lensa kamera. Lensa terletak di bagian depan kamera dan bisa bergerak menjauh dan mendekat ke arah film agar cahaya yang masuk dapat ditangkap dengan baik oleh film. Lensa kamera adalah lensa cembung. Bayangan yang terbentuk pada film bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua ada apertur atau diafragma. Apertur adalah bagian kamera yang berupa bukaan atau celah lensa yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Celah diafragma membesar jika ruangan redup dan mengecil jika ruangan penuh cahaya, sama seperti pupil pada mata. Yang ketiga yaitu shutter atau pengatur cahaya. Shutter adalah bagian kamera yang berfungsi mengatur masuk atau lewatnya cahaya ke dalam kamera. Shutter diibaratkan sebagai sebuah tirai untuk mengatur cahaya masuk. Yang keempat yaitu film. Film adalah bagian kamera yang berfungsi menangkap bayangan yang dibentuk lensa. Fungsi dari film ini sama seperti retina pada mata manusia. Pembentukan bayangan pada kamera. Sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua yaitu kaca pembesar atau loop. Pengertian dari kaca pembesar atau loop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar kelihatan lebih besar. Loop biasanya digunakan oleh ahli taksir perhiasan, detektif, polisi, tukang arloji, dan lain sebagainya. Bagian-bagian loop. Ada bingkai loop, ada lensa cembung, ada skrup pengendali, dan ada tangkai loop. Pembentukan bayangan pada loop. A. Itu gambar pengamatan menggunakan loop dengan mata berakomodasi. Dan gambar B itu adalah pengamatan menggunakan loop dengan mata tidak berakomodasi. Bayangan yang dibentuk oleh loop memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Pembesaran anguler pada loop. Pembesaran anguler pada loop mata tak berakomodasi, rumusnya yaitu M sama dengan Sn per F, dengan keterangan M sama dengan perbesaran anguler oleh loop. F sama dengan jarak fokus lensa, dan Sn sama dengan titik dekat mata normal. Sn sama dengan 25 cm. Sedangkan perbesaran anguler pada loop pada mata berakomodasi maksimum rumusnya yaitu M sama dengan Sn per F ditambah 1.
dengan keterangan M sama dengan perbesaran angular oleh loop, F sama dengan jarak fokus lensa, dan Sn sama dengan titik dekat mata normal. Sn yaitu 25 cm. Contoh soal nomor 1. Berapakah perbesaran angular loop yang memiliki fokus 10 cm dengan mata berakomodasi maksimum? Diketahui F sama dengan 10 cm dan Sn sama dengan 25 cm mata normal. Ditanya, perbesaran angular yang dihasilkan pada mata berakomodasi maksimum. Dijawab, M sama dengan Sn per F ditambah 1. M sama dengan 25 per 10 ditambah 1. M sama dengan 2,5 ditambah 1. M sama dengan 3,5 kali. Jadi, perbesaran angular loop yang memiliki fokus 10 cm dengan mata berakomodasi maksimum adalah 3,5 kali. Contoh soal nomor 2. Berapakah perbesaran angular loop yang memiliki fokus 10 cm dengan mata tak berakomodasi? Diketahui F sama dengan 10 cm, Sn sama dengan 25 cm mata normal. Ditanya perbesaran angular yang dihasilkan oleh loop pada mata tak berakomodasi. Dijawab, M sama dengan Sn per F, M sama dengan 25 per 10, M sama dengan 3,5 kali. Yang ketiga yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda mikro atau sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Mikroskop banyak digunakan oleh peneliti, laboran, dokter, dan lainnya. Bagian-bagian mikroskop ada lensa okuler, revolver, meja benda, kondensor, cermin, kaki, diafragma, makrometer, lengan, dan tabung. Mari kita bahas bagian-bagian utama mikroskop. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa cembung yang dekat dengan mata pengamat, berfungsi untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua yaitu ada lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa cembung yang terletak dekat dengan objek yang diamati, berfungsi untuk membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga ada revolver. Revolver berfungsi untuk mengatur pembesaran lensa objektif. Yang keempat ada makrometer. Makrometer atau pengatur kasar berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. Yang kelima ada mikrometer. Mikrometer atau pengatur halus berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan lambat. Pembentukan bayangan pada mikroskop. Bayangan yang dihasilkan dari lensa objektif yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif ini kemudian dianggap sebagai benda menurut lensa okuler. Lensa okuler ini menghasilkan bayangan yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dihasilkan okuler inilah yang diamati oleh pengamat. Jadi, bayangan akhir yang dihasilkan mikroskop merupakan bayangan yang dihasilkan lensa okuler yang memiliki sifat maya, terbalik, dan diperbesar. Rumus perbesaran pada mikroskop. Rumus perbesaran pada mata berakomodasi maksimum rumusnya yaitu M sama dengan SOB aksen per SOB, SN per FOK ditambah 1. Dan untuk rumus mata tidak berakomodasi yaitu M sama dengan SOB aksen per SOB dikali SN per FOK. Dengan keterangan M sama dengan perbesaran total mikroskop, SOB aksen sama dengan jarak bayangan dari lensa objektif, SOB sama dengan jarak benda dari lensa objektif, SOK sama dengan jarak bayangan benda lensa objektif dari lensa okuler, FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler, dan SN sama dengan titik dekat mata yaitu 25 cm. Contoh soal. Seorang siswa bermata normal mengamati benda menggunakan mikroskop dengan keadaan berakomodasi maksimum. Benda diletakkan pada jarak 2,2 cm di depan lensa objektif.
yang jarak fokusnya 2 cm. Diketahui jarak fokus lensa okuler yang ada pada mikroskop tersebut adalah 5 cm. Perbesaran benda yang diamati oleh siswa tersebut adalah, kita awali dengan menentukan jarak bayangan lensa objektif atau SOB aksen. Rumusnya yaitu 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/SOB aksen. 1/2 sama dengan 1/2,2 ditambah 1/SOB aksen. 1/2 sama dengan 10/22 ditambah 1/SOB aksen. 1/SOB aksen sama dengan 1/2 dikurangin 10/22. 1/SOB aksen sama dengan 11/22 dikurangi 10/22. 1/SOB aksen sama dengan 1/22. SOB aksen sama dengan 22/1 sama dengan 22 cm. Kemudian, menghitung pembesaran total jika mata berakomodasi maksimum. Rumusnya yaitu M sama dengan SOB aksen per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. M sama dengan 22/2,2 dikali 25/5 ditambah 1. M sama dengan 10 dikali 5 ditambah 1. M sama dengan 10 dikali 6. M sama dengan 60 kali. Jadi perbesaran benda yang diamati oleh siswa tersebut adalah 60 kali. Yang keempat yaitu teleskop atau teropong. Pengertian teleskop. Teleskop atau teropong ialah sebuah alat bantu penglihatan atau optik untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit seperti bulan dan bintang. Teleskop dapat berupa teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop bias adalah teleskop yang terdiri dari beberapa lensa sebagai pengumpul sinar. Teleskop pantul. Teleskop pantul adalah teleskop yang mengumpulkan sinar dengan menggunakan sebuah cermin cekung yang besar. Sinar dipantulkan ke mata pengamat oleh satu atau lebih cermin yang lebih kecil. Teropong bintang. Pada teropong bintang itu terdapat lensa objektif, lensa pembidik, dan lensa okuler. Teropong bumi. Demikian materi kita tentang alat-alat optik, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.